Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Ahmad Maulana. Saya seorang mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sukabumi, mengambil jurusan Teknik Informatika. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis dan perancangan sistem penerimaan mahasiswa baru online menggunakan Unified Modeling Language di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Oke, saya akan membahas beberapa topik. Yang pertama ada topik latar belakang, kedua identifikasi masalah, ketiga rumusan masalah dan tujuan penelitian, keempat landasan teori, kelima metode penelitian, keenam hasil penelitian, ketujuh kesimpulan, dan terakhir kedelapan daftar pustaka. Oke, saya masuk ke latar belakang masalah yang menjadi latar belakang pada penelitian kali ini. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan membuat kita semakin inovatif dan menyelesaikan serta menemukan solusi terbaik dari suatu masalah, termasuk masalah sistem penerimaan mahasiswa baru atau PMB yang kini berubah menjadi berbasis online. Namun, website PMB UMI masih mengalami kendala seperti beberapa fitur yang tidak beroperasi sebagaimana mestinya. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukanlah proses rekayasa ulang perangkat lunak pada website PMB UMI. Namun, proses ini terhambat oleh ketiadaan dokumen analisis yang dapat dipakai. Oleh karena itu, penelitian kali ini berfokus pada melakukan analisis dan perancangan menggunakan diagram UML untuk menghasilkan dokumen analisis. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tadi, ini adalah identifikasi masalah pada penelitian kali ini. Tidak adanya dokumen analisis yang dapat dipakai untuk melakukan proses rekayasa ulang perangkat lunak website penerimaan mahasiswa baru atau PMB di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Selanjutnya, masuk ke rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dijelaskan tadi, berikut adalah rumusan masalah pada penelitian kali ini. Yang pertama ada bagaimana menyusun analisis kebutuhan aplikasi dengan menggunakan Unified Modeling Language atau UML di website PMB UMI. Yang kedua adalah bagaimana melakukan proses perancangan website PMB UMI dengan menggunakan Unified Modeling Language atau UML di website PMB UMI. Lalu tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, berikut adalah tujuan penelitian pada penelitian kali ini. Yang pertama, menghasilkan dokumen analisis website PMB UMI dengan menggunakan diagram use case dan activity diagram. Yang kedua, menghasilkan rancangan website dengan diagram kelas. Baik, masuk ke use case diagram. Use case diagram adalah salah satu diagram UML yang dipakai untuk memvisualisasikan interaksi antar satu atau beberapa aktor dengan tujuannya atau use case di dalam sistem. Dalam menyusun use case diagram, ada beberapa simbol yang dapat dipakai. Misalnya ada aktor, use case, include, extend, association, system, dan lain-lain. Lalu activity diagram. Activity diagram adalah sebuah diagram UML yang dapat memvisualisasikan urutan aktivitas dalam suatu sistem dan membentuk suatu alur. Dalam membuat activity diagram, ada beberapa simbol yang bisa dipakai dalam membuat activity diagram, yaitu initial node, activity, decision, swim hole, swim lane, dan lain-lain. Kelas diagram. Kelas diagram adalah salah satu diagram yang terdapat pada diagram UML struktur. Kelas diagram dapat memvisualisasikan struktur sistem, mulai dari kelas, atribut, operasi atau metode, dan hubungan antar objek. Lalu sekarang masuk ke metode penelitian. Dalam metode penelitian ada pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan studi pustaka. Observasi dilakukan dengan cara melihat, mencoba, dan mengakses sistem penerimaan mahasiswa baru atau PMB UMI untuk mendapatkan data dan informasi. Lalu studi pustaka dilakukan dengan cara mencari literatur yang berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru
dan Unified Modeling Language di Google Scholar. Lalu analisis kebutuhan. Proses analisis kebutuhan website PMB UMI dilakukan dengan cara berikut. 1. Menganalisis sistem yang sedang berjalan saat ini. Menggambarkan alur sistem yang berjalan dengan activity diagram. Menganalisis permasalahan yang muncul dari sistem yang berjalan. Keempat, mengusulkan solusi beserta alur terbaru untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kelima, menggambarkan alur sistem baru dengan use case diagram. Keenam, mengidentifikasi kebutuhan fungsional. Dan ketujuh, mengidentifikasi kebutuhan non-fungsional. Lalu di perancangan proses yang dilakukan pada tahap pengembangan website PMB UMI adalah sebagai berikut. Pertama, perancangan aktivitas sistem PMB UMI menggunakan activity diagram. Kedua, perancangan data sistem PMB UMI dengan menggunakan kelas diagram. Selanjutnya masuk ke hasil penelitian. Berikut adalah kebutuhan fungsional yang telah dianalisis pada website PMB UMI. Yang pertama ada kebutuhan fungsionalnya ada sistem menyediakan fitur beranda yang memuat informasi terkait penerimaan mahasiswa baru. Kedua, sistem menyediakan fitur navigasi yang berisi shortcut atau jalan pintas ke halaman lainnya. Ketiga, sistem menyediakan fitur daftar atau masuk untuk melakukan pendaftaran menggunakan akun Google. Keempat, sistem menyediakan fitur keluar untuk melakukan logout atau keluar dari akun Google yang telah daftar atau masuk. Kelima, sistem menyediakan formulir yang berisi kotak-kotak pertanyaan yang nantinya akan dikirim ke database UMI. Lalu keenam, sistem menyediakan informasi tagihan pendaftaran kepada pengguna. 7. Sistem menyediakan informasi pembayaran yang tervalidasi dan mengirimkan PIN dan nomor peserta. 8. Sistem menyediakan fitur unggah berkas untuk mengirim berkas-berkas pendaftaran. 9. Sistem menyediakan informasi yang terverifikasi tentang calon mahasiswa ditentukan mengikuti tes atau tidak. Ke-10, sistem menyediakan fitur tes online bagi calon mahasiswa yang dinyatakan harus mengikuti tes. Ke-11, sistem menyediakan formulir yang berisi pertanyaan tentang biodata yang nantinya akan terkirim ke database UMI. Ke-12, sistem menyediakan informasi pembayaran pendaftaran yang tervalidasi, kemudian calon mahasiswa dapat melakukan registrasi ulang dan akan mendapatkan NIM serta akun yang dapat dipakai untuk masuk ke SIAP. Lalu ini kebutuhan non-fungsional pada website PMB UMI. Yang pertama, kebutuhan non-fungsional pada keamanan, yaitu sistem harus dapat mengamankan data-data yang telah diinput pada proses pendaftaran. Pada ketersediaan, sistem harus dapat beroperasi atau tersedia selama 24 jam non-stop agar dapat diakses kapan saja. Lalu ketiga, kemudahan penggunaan. Antar muka pengguna harus mudah digunakan dan dipahami oleh para calon mahasiswa atau pengunjung website. Scalability, sistem harus bisa menangani peningkatan jumlah pengguna secara signifikan tanpa pengurangan performa. Ini use case diagram pada website PMB UMI. Jadi di sini ada 4 aktor yang dapat melakukan interaksi di dalam websitenya. Yang pertama ada pengunjung web. Pengunjung web dapat melihat informasi terbaru, fakultas dan program studi, jadwal pendaftaran, petunjuk pendaftaran, biaya pendidikan, kontak kami, hotline UMI untuk menanyakan informasi pendaftaran, lalu beranda. Lalu ada aktor calon mahasiswa. Calon mahasiswa dapat melihat informasi terbaru, melihat fakultas dan prodi, program studi, melihat jadwal pendaftaran, petunjuk pendaftaran calon mahasiswa, melihat biaya pendidikan, melihat kontak kami atau kontak dari UMI, lalu menghubungi hotline UMI, melihat beranda, lalu dapat melakukan daftar atau masuk, mengisi formulir pendaftaran, bayar tagihan pendaftaran, mengupload berkas, melengkapi biodata, melakukan registrasi ulang. Lalu di aktor staf administrator dapat memberikan NIM dan password akun SIAP, verifikasi registrasi ulang,
mengelola berkas pendaftaran, memberikan nomor peserta dan PIN, dan terakhir aktor teller bank atau sistem bank yang dapat memverifikasi dan memvalidasi pembayaran yang telah dilakukan oleh calon mahasiswa ketika mendaftar. Nah, di sini ada activity diagram pada website PMB UMI. Di sebelah kiri itu adalah alur saat ini yang sedang berjalan, dan di sebelah kanan adalah alur usulan yang telah saya analisis dan buat activity diagramnya. Untuk alur saat ini terjadi yang pertama itu pengunjung web atau calon pendaftar dapat memilih jenis pendaftaran dan menekan tombol daftar, lalu melakukan sign dengan akun Google, memilih jenis pendaftaran dan menekan tombol daftar, mengisi formulir pendaftaran, melakukan pembayaran pendaftaran. Lalu di sebelah yang warna hijau itu adalah bagian teller bank atau sistem bank. Dengan melakukan aktivitas memvalidasi pembayaran dan memberikan hasil pembayaran. Lalu di sebelahnya lagi yang di warna kuning itu adalah bagian staf administrasi. Aktivitasnya jika sudah pembayaran maka bisa lanjut atau sistem administrasi dapat memberikan PIN dan nomor peserta kepada calon mahasiswa. Tapi jika belum, maka sistem administrasi dapat mengingatkan calon pendaftar untuk segera membayar pendaftaran. Setelah diberikan PIN dan nomor peserta, kembali lagi ke bagian pengunjung web atau calon mahasiswa. Aktivitasnya mendapatkan PIN dan nomor peserta. Lalu lanjut lagi harus mengunggah berkas pendaftaran. Setelah diupload berkas pendaftaran, maka akan dikirim ke sistem staf administrasi atau sistem database UMI. Lalu di staf administrasi akan mengkonfirmasi dan menentukan apakah calon mahasiswa tersebut mengikuti tes atau non-tes. Lalu masuk lagi ke aktivitas calon mahasiswa. Aktivitasnya mendapatkan ketentuan tes atau non-tes. Lalu jika dinyatakan tes, maka harus mengikuti ujian online atau CBT. Tapi jika tidak dinyatakan harus mengikuti tes, maka bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu melengkapi biodata. Lanjut lagi ke aktivitas selanjutnya, yaitu melakukan pembayaran pendaftaran. Setelah melakukan pembayaran, sistem teller bank akan melakukan validasi pembayaran dan memberikan bukti pembayaran. Lalu akan dikirimkan ke staf administrasi. Jika calon mahasiswa sudah membayar dengan ketentuan lebih dari atau sama dengan 1.400.000, maka staf administrasi akan memberikan NIM dan password serta akun Google yang dapat dipakai untuk masuk ke SIAK. Jika belum, maka staf administrasi akan mengingatkan bahwa harus melakukan pembayaran pendaftaran agar bisa lanjut ke tahap registrasi ulang. Selanjutnya masuk ke aktivitas calon mahasiswa lagi, yaitu menerima NIM dan password serta akun Google yang dapat dipakai untuk memasuki SIAK. Lalu selesai. Nah, sekarang alur usulan dimulai. Yang pertama, calon mahasiswa menekan tombol daftar atau masuk, lalu melakukan sign in dengan akun Google. Selanjutnya, memilih jenis pendaftaran dan menekan tombol daftar, lalu mengisi formulir pendaftaran yang akan nantinya dikirim ke database UMI. Lalu selanjutnya melakukan pembayaran pendaftaran, pindah ke teller bank atau sistem bank yang akan memvalidasi pembayaran yang telah dilakukan oleh calon mahasiswa tadi. Lalu di staf administrasi akan melakukan jika sudah bayar, maka staf administrasi akan memberikan PIN dan nomor peserta kepada calon mahasiswa.
Tapi jika belum, maka akan mengingatkan kepada calon mahasiswa untuk segera melakukan pembayaran pendaftaran. Pindah lagi ke itu teh aktivitas calon mahasiswa atau pengunjung web, yaitu mendapatkan PIN dan nomor peserta. Lanjut lagi, harus mengunggah berkas pendaftaran yang nanti akan dikirim ke database UMI. Setelah mengirimkan berkas pendaftaran, di bagian staf administrasi akan mengkonfirmasi dan menentukan apakah mengikuti tes atau tidak. Lalu ke aktivitas calon pendaftar lagi, yaitu mendapatkan ketentuan tes atau non-tes. Jika dinyatakan tes, maka harus mengikuti ujian online atau CBT. Tapi jika tidak dinyatakan mengikuti tes, maka lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu melengkapi biodata yang nanti akan dikirim ke database UMI. Lalu melakukan pembayaran pendaftaran. Di bagian staf teller bank atau sistem bank, ketika calon mahasiswa melakukan pembayaran pendaftaran, maka sistem bank akan memvalidasi pembayaran dan memberikan bukti pembayaran. Lalu di sistem staf administrasi, jika calon mahasiswa telah membayar sebesar lebih dari 1.400.000, maka staf administrasi akan memberikan NIM dan password serta akun Google yang dapat digunakan untuk masuk ke SIAK. Jika tidak, maka staf administrasi atau sistem staf administrasi akan memberikan pemberitahuan bahwa harus segera membayar pembayaran pendaftaran untuk bisa melakukan registrasi ulang. Setelah mendapatkan setelah itu akan mendapatkan NIM dan password serta akun Google yang dapat digunakan untuk masuk ke SIAK. Lalu di sini kelas diagram pada website PMB UMI. Di sini ada beberapa kelas yang mungkin dapat dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan data dalam pemrograman websitenya. Yang pertama ada kelas akun yang terdiri dari atribut email, operasi atau metodenya login dan logout. Lalu ada kelas pendaftaran dengan beberapa atribut seperti ID daftar, nomor induk NIK, tempat lahir, jenis kelamin, no HP, nama lengkap, tanggal lahir, agama, difabel, nama sekolah, jurusan, provinsi, tahun lulus, lokasi kampus, jurusan pertama, jurusan kedua, kelas kuliah, pembiayaan, dan operasinya, daftar, dan kirim. Ini untuk formulir pendaftaran. Lalu ada kelas pembayaran. Kelas pembayaran memiliki beberapa atribut seperti ID bayar, ID calon mahasiswa, nama calon mahasiswa, NISN, tanggal bayar, dan operasinya adalah bayar, verifikasi, dan kirim. Lalu ada kelas calon mahasiswa. Memiliki beberapa atribut seperti ID calon mahasiswa, nama calon mahasiswa, NISN, lalu operasinya atau metodenya ada tambah dan kirim. Lalu ada kelas berkas pendaftaran. Memiliki atribut ID berkas dan berkas. Lalu operasinya ada tambah dan kirim. Kemudian ada kelas admin. Kelas admin memiliki beberapa atribut seperti ID admin, username, dan password. Lalu operasinya atau metodenya ada mengisi, mengubah, mengedit, dan melihat. Lalu ada kelas registrasi, memiliki beberapa atribut seperti ID daftar, ID calon mahasiswa, nama calon mahasiswa, NISN, kemudian memiliki operasi tambah dan registrasi. Terakhir ada kelas biodata, memiliki beberapa atribut seperti ID biodata, alamat rumah, dusun atau RT, terus RW, kelurahan, kecamatan, kode pos, ukuran jas, NISN, prerata ijazah, alamat sekolah, kota kabupaten sekolah, kecamatan sekolah, nama ayah, pekerjaan ayah, pendidikan ayah, alamat ayah,
kota kabupaten ayah, kode pos ayah, no HP ayah, lalu ada nama ibu, pekerjaan ibu, pendidikan ibu, alamat ibu, kota kabupaten ibu, kode pos ibu, no HP ibu, kemudian ada penghasilan orang tua. Dan untuk operasinya atau metodenya ada tambah dan kirim. Oke, selanjutnya masuk ke tahap kesimpulan. Diagram-diagram UML yang tadi dibuat dapat dijadikan dokumen analisis yang dapat dipakai dalam melakukan proses rekayasa ulang perangkat lunak. Dengan adanya dokumen analisis, diharapkan proses rekayasa ulang perangkat lunak dapat dilakukan lebih sistematis dan terarah, serta memungkinkan pengembangan sistem yang tidak hanya memperbaiki kendala yang ada, tapi juga meningkatkan kualitas layanan penerimaan mahasiswa baru secara keseluruhan. Nah, berikut adalah daftar pustaka atau literatur yang saya gunakan pada penelitian kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.